sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nofri Roliani Bareu, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak terasa, pendidikan guru penggerak Angkatan 11 telah masuk pada modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam video ini, saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2, di mana saya akan memberikan gambaran diri saya selama 3 tahun sebagai seorang guru penggerak. Selamat menyaksikan. Nilai-nilai guru penggerak menuju merdeka belajar. Berikut adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. 1. Reflektif. 2. Berpihak pada murid. 3. Mandiri. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Berikut adalah rencana kegiatan yang akan saya lakukan dalam menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun ke depan. 1. Reflektif, yakni mengenal diri, kekurangan, dan kelebihan. Dalam proses ini, yang akan saya lakukan adalah melakukan refleksi terhadap praktik-praktik profesional sebagai guru, terutama menjalani tugas mengajar di kelas. Titik fokus saya adalah tentang kemampuan dan pengetahuan profesional, yakni pengetahuan konten, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan pengemasan konten dalam pembelajaran bermakna. Dalam praktik profesional saya sebagai seorang guru, saya akan melakukan refleksi terhadap 4 aspek, yaitu yang pertama, lingkungan, di mana saya akan memanfaatkan lingkungan belajar dalam pengembangan profesional saya sebagai guru. Aspek yang kedua adalah praktik profesional, yaitu respon positif terhadap segala perubahan atau inovasi. Aspek yang ketiga adalah kompetensi, yaitu respon terhadap pentingnya pengembangan kompetensi. Dan aspek yang keempat adalah keyakinan profesi guru, yaitu meningkatkan keyakinan terhadap profesi saya sebagai seorang guru. Contoh konkret yang akan saya lakukan adalah A. Refleksi tentang cara mengajar. Di sini, saya akan melihat kembali kemampuan saya dalam mengajar. Apakah strategi ataupun metode pembelajaran yang saya pakai telah memenuhi kebutuhan belajar siswa yang saya ajar? Saya akan menilik kembali kemampuan saya dengan beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, apakah cara mengajar yang saya terapkan sudah sesuai dengan karakter siswa? Yang kedua, apakah cara saya mengajar di kelas mampu membantu siswa memperoleh pemahaman yang mumpuni tentang materi yang saya sampaikan? Yang ketiga, apakah cara mengajar saya telah membantu untuk menuntun siswa sesuai kodratnya? Contoh konkret yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan cara mengajar saya adalah belajar secara mandiri, selalu melakukan diskusi bersama dengan rekan sejawat, dan mengikuti berbagai pelatihan. B. Refleksi tentang lingkungan belajar. Saya akan melakukan refleksi. Apakah ruangan kelas telah mendukung siswa untuk belajar dengan rasa aman dan nyaman? Apakah benda-benda yang ada di kelas mendukung proses pembelajaran? Apakah penataan ruangan kelas dapat menarik semangat dan motivasi siswa untuk belajar? Apakah sirkulasi udara dan pencahayaan di kelas membuat siswa dapat belajar dengan nyaman? Jika belum sesuai,
maka saya akan menata kembali suasana lingkungan kelas agar dapat mendukung siswa belajar dengan rasa aman. C. Refleksi tentang suasana belajar dan interaksi kelas. Refleksi yang akan saya lakukan adalah: apakah suasana belajar sudah menyenangkan dan interaksi dengan siswa di kelas sudah baik? Apakah siswa terlihat nyaman dan ceria saat belajar? Apakah siswa terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran? Jika mereka terlihat bersemangat dan nyaman, maka kondisi suasana belajar dan interaksi di kelas berjalan baik. Jika belum, maka teknik mengajar harus diubah agar siswa lebih aktif dalam belajar. D. Refleksi tentang media belajar. Refleksi saya adalah: apakah media belajar tersebut sudah benar-benar membantu siswa untuk belajar dan memahami konsep pembelajaran? Apakah media belajar sudah sesuai dengan karakter siswa? Jika belum, maka saya akan mencari ide baru untuk menemukan media belajar yang tepat sesuai karakteristik siswa dan menarik bagi mereka untuk mudah memahami konsep pembelajaran. Nilai yang kedua adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Contoh konkret yang akan saya lakukan adalah: A. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan menata lingkungan sekolah, membuat taman, menanam pohon, dan bunga-bunga agar suasana lebih segar dan asri. Kemudian saya akan membuat denah meja kursi siswa, mengecat ruang kelas dengan lukisan atau warna yang menarik, memasang pernak-pernik seperti lukisan atau ukiran kalimat motivasi di dinding, menyiapkan pojok literasi di kelas, dan memajang hasil karya siswa. Teknik dan metode mengajar diterapkan agar berpusat pada siswa, sehingga mereka lebih memahami materi dan konsep-konsep yang nantinya akan diterapkan di lingkungan masyarakat. B. Memfasilitasi minat dan bakat siswa. Setiap anak terlahir dengan bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya akan menggali dan mengenali bakat dan minat walaupun belum terlalu nampak. Setelah itu, memfasilitasinya melalui proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Contohnya dalam materi tentang bagian-bagian bunga. Siswa yang memiliki bakat dalam bidang seni lukis akan mendapatkan kesempatan untuk menggambar bagian bunga tersebut. Begitu pula yang memiliki bakat pada bidang seni suara. Maka siswa tersebut mendapat kesempatan untuk belajar sambil bernyanyi. C. Memberikan pembelajaran yang bermakna sesuai karakteristik siswa. Untuk memenuhi tuntutan pembelajaran sesuai gaya belajar siswa masing-masing, maka siswa bisa dikelompokkan sesuai dengan minat belajar mereka. Gaya belajar yang dimaksudkan adalah gaya belajar audiovisual, visual, dan kinestetik. Dalam pembelajaran, siswa dapat dikelompokkan sesuai gaya belajarnya. Nilai yang ketiga adalah mandiri, yakni belajar sepanjang hayat, termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Contoh konkret yang akan saya lakukan adalah: A.
meningkatkan kemampuan mengajar. Saya akan meningkatkan kemampuan mengajar agar dapat menerapkan praktek mengajar yang berpusat pada siswa, yang sesuai dengan karakteristik mereka dengan cara belajar secara otodidak, mengikuti pelatihan, diskusi bersama rekan sejawat, dan mengikuti komunitas guru. B. Meningkatkan kemampuan menggunakan IT. Di era digital saat ini, saya akan berusaha meningkatkan kapasitas diri untuk mampu menggunakan media teknologi dalam pembelajaran, secara otodidak atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pembuatan video pembelajaran, pembuatan kelas online, dan penggunaan LMS dalam pembelajaran. Nilai yang keempat adalah kolaboratif, yakni senantiasa membangun daya saing, saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya, orang tua murid dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh konkret yang akan saya lakukan adalah A. Membangun kerjasama dalam komunitas sekolah. Membangun kerjasama dalam komunitas sekolah untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah seperti penataan lingkungan sekolah, kesulitan belajar siswa, dan permasalahan yang ditemui peserta didik, baik masalah akademik maupun non-akademik. B. Membangun komunikasi dalam komunitas KKG. Di sini saya akan menyebarkan pengaruh tentang nilai dan peran guru penggerak dengan cara mencoba membangun konsep yang sama terkait tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai yang terakhir adalah inovatif, yakni memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nilai inovatif ini mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Contoh konkret inovasi dalam pembelajaran yang akan saya lakukan adalah membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran atau menggunakan media-media kontekstual yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Memanfaatkan potensi sekolah dan lingkungan sekitar secara optimal untuk membantu siswa belajar dan mengalami pengalaman bermakna. Yang berikut, mendesain ruang kelas untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar, serta menerapkan pembelajaran berbasis digital. Demikian gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Saya berharap selalu diberi kesehatan dan dimampukan agar dapat menjalankan tugas dan peran sebagai guru yang mampu menghasilkan anak berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam dan bahagia.